Bupati Garut. Selanjutnya akan disampaikan arahan dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Garut. Enggak, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang terhormat pimpinan dan anggota dewan yang insyaallah mungkin hadir di 6 kecamatan ya, Pak Kaban yang hari ini insyaallah akan melaksanakan kegiatan. Yang saya hormati Pak Kaban beserta unsur struktural yang ada di Bapeda, Bapak dan Ibu Camat yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini beserta unsur muspika masing-masing wilayah, Pak Kepala Desa, unsur yang mungkin yang bagi 6 itu insya Allah sudah holistik, semua stakeholder itu ada dan berada di lingkup dalam kerangka melaksanakan kegiatan musrembang. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkah qudrati kita semua bisa melaksanakan rangkaian awal kegiatan perencanaan tahun berjalan nih. Terima kasih Pak Kabas sudah memfasilitasi semua, meskipun Bapak Ibu sekalian kita memahami posisi kita hari ini, sehingga Pak Kaban itu mengambil satu strategi dalam kerangka mensikapi atas Impres 125, juga PMK 29 2025 ini, yakni ada efisiensi yang dikatakan tetapkan oleh pusat, sehingga kita menggunakan hybrid ya Pak ya. Ada yang di dalam, yang di dalam. Terutama ya, kita tidak mengungkapkan dalam pembukaan insya Allah dilakukan sesederhana mungkin. Yang terpenting adalah substansinya yang ada, yang harus menjadi pegangan kita semua. Saya kira Bapak sekalian, Pak Camat, Bapak dan Ibu pimpinan Dewan, barusan Pak Bupati menyampaikan beberapa poin terkait dengan keinginan beliau selaku pimpinan baru. Kita untuk semua mapum, terutama unsur muspika, bahwa kemarin alhamdulillah Pak Bupati, Pak Dr. Insinyur Abdul Syakur Amin, kemarin dengan Ibu Dr. Gigi Lutfianisa Putri Karlina, alhamdulillah kemarin sudah dilantik, sehingga tadi malam kami sudah melaksanakan paripurna terkait dengan penyampaian pidato pertama Pak Bupati dalam kerangka pasca pelantikan yang diawali dengan serah terima jabatan. Alhamdulillah kan sudah berjalan, sehingga hari ini ada kegiatan di provinsi, baik Pak Bupati maupun Ibu Wakil di provinsi, untuk kemudian Pak Bupati langsung berangkat ke Magelang. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, saya kira tadi disampaikan oleh Pak Bupati beberapa poin inti yang harus menjadi catatan kita semua. Bapak dan Ibu, khususnya Bapak dan Ibu Camat, saya kira musrembang tingkat kecamatan ini bukan barang yang baru saya kira. Bapak dan Ibu Camat sudah menjalani ini, bahkan terus terang Bapak dan Ibu Camat, kami Pak Kaban terkonotasi di apa ya namanya itu, seolah dimarginalkan lah dengan karena apa yang kami lakukan, seolah tidak memberikan keberpihakan kepada Bapak dan Ibu Camat. Ini yang menjadi fokusan, khususnya masyarakat yang di lingkup masing-masing. Tapi sebetulnya bukan seperti itu. Poin kita adalah bahwa kita ingin melihat sejauh mana sebetulnya posisi existing yang ada dan memang harus ada di kecamatan. Itu juga menjadi perhatian kita semua. Namun barangkali Bapak Camat, tentu sebagaimana kita mapum bahwa kita merupakan bagian yang tidak merupakan entitas dari perencanaan secara akumulasi dari pusat maupun di provinsi serta kabupaten kota dan kecamatan. Nah Bapak Ibu, oleh sebab itu kita tidak mungkin juga bisa memecahkan diri atau memisahkan diri dalam konteks perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten. Bapak dan Ibu tahu barangkali ya beberapa poin yang menjadi konsentrasi perhatian pusat menyangkut masalah katakanlah asta cita presiden. Ini juga akan menjadi pegangan kita di breakdown tingkat provinsi kemudian kabupaten. Samping itu juga ada 17 program prioritas yang menjadi perhatian kita semua, juga program prioritas yang harus menjadi perhatian kita semua menyangkut masalah program prioritas Provinsi Jawa Barat. Ini sesuai dengan visi Jawa Barat istimewa, itu juga menjadi perhatian kita semua. Dan Garut konotasinya mesti Bapak Ibu adalah Garut hebat. Ini yang slogan yang disampaikan oleh pimpinan kita terkait dengan persoalan ini. Bapak dan Ibu Camat yang saya hormati,
Pak Bupati menyampaikan beberapa poin barusan yang menyangkut masalah, katakanlah tadi pengembangan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan. Itu yang beliau sampaikan konteks ini. Yang muaranya itu salah satunya adalah menjadi peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM kita. Di mana IPM kita ada pada posisi yang 3 terendah di tingkat provinsi. Nah, ini juga menjadi pokok persoalan dan ini juga menjadi perhatian Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, sebetulnya kami di awal keberangkatan atau kemarin Pak Bupati juga akan mengisyaratkan beberapa poin. Salah satunya adalah diimplementasikan oleh Pak Kaban Bapeda terkait dengan satu data. Artinya data ini harus berbicara karena Pak Bupati hari ini orangnya detil. Beliau adalah seorang akademisi yang memang sangat detil sekali. Sehingga proses perencanaan itu akan berangkat dari kondisi data yang fix. Oleh sebab itu sering saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Camat, saya mohon Bapak dan Ibu Camat tolong jangan berpikir dan berorientasi bahwa itu mah bukan tugas saya. Semisal, contoh, terkait kondisi kemiskinan yang ada di desa. Nah, saya kan kemarin sudah menantang bagi mereka yang memiliki data yang khusus terkait dengan persoalan-persoalan menyangkut masalah hal yang saya sampaikan tadi atau isu-isu nasional tadi, maka saya akan diapresiasi. Saya akan sampaikan kepada pimpinan, kalau perlu juga maaf ya, bentuk rewardnya itu bisa saja dalam bentuk peningkatan, katakanlah peningkatan baik untuk alokasi anggaran, bahkan mungkin bisa saja akumulasi terkait dengan penghargaan terhadap apa namanya itu ya, posisi jabatan sekalipun. Saya kira sah-sah saja. Sekarang ada 7 jabatan saya kira yang bisa kita isi oleh Bapak dan Ibu Camat. Ketika pimpinan puas dan saya bisa melihat itu semua berbicara atau data dari Bapak dan Ibu Camat sampaikan berbicara, maka tidak menutup kemungkinan tidak susah-susah. Lakukan aja seperti itu. Terlebih ketika Bapak dan Ibu Camat sudah pada posisi ada di telepon. Di kotak 9, 8, itu kan sudah tidak lagi susah-susah, Pak. Dan kami semua sudah memiliki data itu. Tinggal hari ini data. Makanya ini pemberangkatan awal itu dari sini, Pak. Termasuk kepekaan sosial Bapak dan Ibu Camat. Makanya punten dari hasil evaluasi kinerja kecamatan, saya melihat kepada ketua tim. Pertama, tolong kepekaan terhadap hal-hal yang sifatnya memang untuk kemaslahatan masyarakat. Sebut saja saya meminta kemarin. Satu menyangkut masalah program, satu ASN, satu pekerja rentan. Kalau dia tidak memiliki, jangan diberikan dia, jangan diapresiasi untuk mendapatkan. Kalau provinsi katakan Bapak Ibu Camat tidak ada lagi sekarang ada parsial dalam penilaian desa, desa bidang ini, desa prestasi di bidang ini, enggak, semua itu adalah desa istimewa. Jadi holistik penilaiannya, tidak parsial. Kalau kemarin misalkan ada di desa apa namanya itu, yang gotong royongnya bagus, kemudian pelaksanaan pemerintahannya bagus. Nah sekarang itu tidak ada, hanya satu, yaitu desa istimewa. Sehingga keistimewaan itu holistik. Misalkan, kalau saya kemarin, Bapak Ibu sekalian, punten Pak Camat ya, saya minta kemarin camat yang satu ASN, satu persyaratannya tidak ada, jangan diberi ruang. Berarti dia tidak konsen terhadap apa. Yang kedua, ketika apa namanya itu, perhatian terhadap PMI-nya rendah. Karena di situ juga ada bentuk lain daripada bagaimana kita memberikan kontribusi bagi masyarakat yang baik. Ya sebaiknya juga jangan. Termasuk kopi berbaginya kurang. Yang kita nggak perlu diberi apresiasi bagi 8 orang. Sehingga saya minta kemarin, oke, Pak Muksin selaku ketua tim juga ke Kabag KPM, saya tidak mau itu jadi juara ketika itu semua tidak terpenuhi. Kita mulai dari hal yang kecil. Jadi kinerja itu betul-betul kinerja, tidak ansih menyangkut masalah dokumen semata. Nah, ini Bapak dan Ibu Camat yang saya sampaikan. Baik, sekarang masuk lagi pada proses kita perencanaan. Bapak dan Ibu, saya mohon ya, yang pertama adalah Bapak dan Ibu Camat itu serius dalam melakukan perencanaan atau musrembang ini. Terlebih adalah yang menyangkut hal yang sangat substansi menyangkut masalah infrastruktur. Jadi Bapak dan Ibu Camat, infrastruktur juga diukur Pak. Diukur dalam arti mana yang bisa dilakukan untuk space yang Bapak bisa dorong di wilayah Bapak, mana yang bisa kami dorong. Sehingga hari ini Bapak dan Ibu Camat itu betul-betul mengalokasikan anggaran tidak hanya sifatnya konvensional atau yang sudah-sudah. Terus yang penting mengayakan, jangan seperti begitu. Pak Kaban sudah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu Camat terkait dengan kamus yang mungkin ada.
Tolong itu pedomani dan yakinkan ke situ arahnya. Karena Pak Bupati, Pak Gubernur juga kemarin dalam rapat dengan para sekda, kepala Bapeda, kepala BPKAD mengisyaratkan hal yang sama. Lamun mana negeri tidak sesuai dengan orang, mau aku orang mau diberi bantuan, jangan gitu Pak. Lain orang ngomongnya banyak, aing jangan ngomongnya gitu. Nah, inilah Bapak dan Ibu Camat yang menjadi perhatian Bapak dan Ibu Camat. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu Camat, punten Pak, saya melihat Pak, di orang teh, punten lah SD bangunan, kan bangunan para camat harus ada lah. ISD yang konsentrasi tadi Pak Bupati menyampaikan terkait dengan pendidikan, lama pendidikan sebenarnya. Itu kan berangkat dari penetapan tadi, sarana harus kudu halus. Punten Bapak dan Ibu Camat, para UPT atau UPT pendidikan, Pak, punten lamun ayat teh mah kenteng ragrag hiji, wayahna pangberesankeun, ulah diantep, ulah segala rupa ke Pemda ke Pemda. Jamuan itu selesai di daerah Pak, selesai di Pak Camat. Ya mohon maaf ya kalau dulu saya ketika jadi camat kan sering melakukan bangunan ngabangun Pak. Karena apa? Udah duit nu aya bangunkan gitu. Jadi saya mohon Bapak mah tinggal noel ke Bapak dan Ibu Kepala UPT khususnya pendidikan. Karena Pak hari ini punten Pak. Pendidikan ruang pendidikan orang teh masih kena loba pada rusak Pak. Padahal setiap tahun tepan besarna alokasi DAU bidang pendidikan teh tahun kemarin nabi 252 miliar Pak. Besar sekali. Nah ini Bapak dan Ibu. Saya mohon Pak berangkat dari hal yang kecil seperti begitu, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa memantau terus. Oh iya, mau minimal bisa katahan lah. Saya melihat Bapak dan Ibu ya, wilayah sarana pendidikan ini betul-betul, saya turun Pak, cek daftar Pak JJ, Pak Pecamat JJ ketika di Sukawuning ya, saya tanya, di mana Raja? Saya melihat Pak, bagaimana bangunan itu seperti itu Pak. Saya melihat kan titik pemberangkatannya jadi karena orang acuh Pak, orang peka terhadap posisi seperti itu. Sehingga insya Allah itu kecil Pak, lamun segitu bisa beres Pak. Menurut orang itu kudu alokasi kadinya Pak. Itulah keinginan saya Bapak sekalian. Jadi mohon Bapak sekalian, inventarisir hal yang bersifat infrastruktur dasar yang memang ada di Bapak. Misalkan ini paling pokok Pak, kalau pemerintah hari ini konsentrasi pada swasembada pangan, maka Bapak dan Ibu Camat memiliki wajib hukumnya memiliki daerah-daerah irigasi drainase mana yang memang rusak, Pak. Jangan sampai tidak dimiliki oleh Bapak dan Ibu Camat. Sampaikan kepada kita. Karena itulah yang akan menjadi konsentrasi perhatian baik pusat, daerah maupun provinsi maupun kita. Itu yang sangat berat. Terlebih hari ini kebijakan Pak Presiden ingin ada swasembada pangan. Sehingga konsentrasi itu terbukti dengan apa, Pak? Sekarang bahkan Bapak sekalian untuk urusan irigasi saja sekarang sudah lempar, bukan lagi di konsentrasi pertanian, tapi sudah masuk di PUPR. Dan ini juga sekarang menyangkut masalah perbaikan irigasi, tidak hanya menjadi kewenangan kabupaten, Pak. Bahkan pusat sudah akan mengambil itu semua. Ketika kita tidak mampu, maka pusat akan masuk. Jadi Bapak dan Ibu, saya mohon agar itu semua data-data yang ada itu dimiliki oleh Bapak dan Ibu untuk kemudian kita sampaikan dalam perencanaan ini disampaikan. Nah ini Bapak sekalian. Nah kemudian kalau Bapak dan Ibu Camat sekarang misalkan menyangkut masalah katakanlah Pak stunting, bisa nggak Pak didorong stunting? Bapak dan kapasitas betul kalau dari sisi bukan dari sisi anggaran, maksudnya bisa nggak Bapak dan Ibu mencoba memprovokasi para agnia agar bertanggung jawab minimal ini ditanggung oleh si anu ini oleh si anu sehingga seolah kita berjalan juga tidak ansih mengandalkan dari maaf ya dana dari pusat atau provinsi atau kabupaten. Bisa nggak Bapak dan Ibu Camat coba ngalegok pesan sedikit komunikasi untuk kemudian jadikan program yang sekiranya bisa merecovery terhadap kondisi-kondisi stunting yang itu juga menjadi konsentrasi perhatian kita semua. Nah inilah saya kira Bapak dan Ibu Camat, saya mohon sekali lagi Bapak dan Ibu berangkat dari kenyataan atau yang saya tantangkan dulu, bagaimana Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan data itu secara baik, secara holistik, sehingga akan menjadi dasar pengambilan kebijakan pimpinan di kabupaten. Hari ini sekali lagi Pak Bupati kita sangat detail ingin kebijakan ini berangkat dari data yang betul-betul valid, yang bisa menggambar kondisi-kondisi yang betul-betul adaptif atau digali dari bumi kecamatan masing-masing. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu Camat yang ingin saya sampaikan. Saya mohon sekali lagi Bapak dan Ibu serius dalam melaksanakan muslimbang ini.
hal-hal terkait dengan kondisi existing di wilayah harus Bapak dan Ibu ungkap. Jangan berpikir Bapak dan Ibu, jangan menurun ayat tidak jangan berpikir ke situ. Kami juga dengan Pak Kaban juga sudah memikirkan sebetulnya Pak terkait hal-hal lain. Bagaimana sebetulnya ingin keberpihakan kepada Bapak dan Ibu Camat. Dulu Bapak dan Ibu Camat sempat ditantang untuk kepentingan katakanlah keberpihakan kepada Bapak dan Ibu Camat melalui apa? Proses pemberian lah katakanlah pagu indikatif yang cukup representatif sehingga itu juga menjadi katakanlah modal dasar Bapak dan Ibu Camat untuk menggerakkan roda pemerintahan, roda kecamatan, di samping juga hal yang bersifat pragmatis yang kami juga pahami itu semua ada di lingkup Bapak dan Ibu Camat. Saya kira mungkin itu saja Pak dan Ibu Camat ya. Saya mohon Bapak dan Ibu bisa melaksanakan semua yang disampaikan oleh Pak Bupati, kemudian Bapak dilihat kanan kiri bagaimana katakanlah program strategis pusat, provinsi, sehingga dan Bapak dan Ibu Camat bisa juga menggeluti itu semua. Dan kalau memungkinkan juga Bapak dan Ibu bisa secara hierarkis ke atas. Saya melihat tadi pagi saya ketemu juga dengan maaf ya stakeholder tertentu, masyarakat tertentu punya afiliasi ke pusat dalam kerangka menurunkan program dan kegiatan. Jika dia minta difasilitasi untuk konteks rekomendasinya, nah saya kira Bapak dan Ibu Camat apalagi secara hierarkis juga saya tidak untuk kemungkinan Bapak dan Ibu punya aksesibilitas ke sana, sehingga Bapak dan Ibu Camat bisa melakukan itu semua, mempergunakan itu semua untuk kemaslahatan kepentingan masyarakat kita semua. Saya kira itu ya Bapak dan Camat yang disampaikan. Saya lagi terima kasih. Mohon maaf, saya tunggu ya tantangan saya bagi Bapak dan Ibu Camat, sehingga nanti Bapak dan Ibu Camat tagih kepada saya terkait dengan katakanlah apa yang dijanjikan, kalau memang itu dapat Bapak dan Ibu Camat buktikan. Saya kira itu yang disampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ya. Ya, saya kira terima kasih juga Bapak pimpinan Dewan, Bapak dan Ibu anggota Dewan sudah ada di lapangan ya. Kami inventarisir, ada Pak Den Romli, saya kira di Selaawi ya, terima kasih Pak Den Romli, kemudian Pak Yuda di Banyuresmi, kemudian Bapak dan Ibu pimpinan Dewan, yang ada lainnya yang memang sudah stay, ada di 6 kecamatan yang hari ini kita akan memulai pelaksanaan musrembang secara resmi. Saya kira itu disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.